jangan suka baperan. Nanti diomongin sedikit baper, bikin status, bikin story, nggak perlu seperti itu. Di sini kita sama-sama belajar, intinya gimana caranya kita mencarikan solusi untuk bagi yang masih belajar atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Lur, gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu sehat, selalu semangat, dan tidak ada halangan segala apapun. Amin. Oke lur, di video ini kita akan nerusin video yang kemarin yang cup beat yang saya dasari dengan View 2K Surfacer, dan untuk sesi pengamplasannya sudah saya lakukan. Kalau untuk pengamplasan mungkin sudah pernah saya bahas ya lur ya. Oke. Di sini sebelum kita melakukan pengecatan wajib saya kasih degreaser atau silicone remover untuk mengantisipasi apabila ada kandungan-kandungan minyak ataupun kandungan silikon bekas sabun gitu ya. Itu biar bersih, biar supaya media ini benar-benar tidak ada yang namanya kotoran ataupun minyak. Oke lur, seperti itu ya, supaya ketika pengecatan nanti itu ketika ada kotoran atau minyak sehingga bisa mengakibatkan cat itu nggak bisa menempel dengan sempurna, akibatnya nanti terpisah-pisah gitu ya lur ya. Pernah ngelihat hal-hal seperti itu? Apalagi kalau dulur-dulur itu ngecatnya misalnya bongkar plus pasangnya itu kan biasanya nggak mungkin sekali tangan kita itu kotor akibat bongkar pasang tadi ya. Kadang ada oli atau apa yang nempel gitu, nah, itu kan berbahaya sekali. Apalagi kalau kita bengkelnya itu dua profesi, misalnya mekanik sekalian ngecat, nah itu kan ya juga ada indikasi-indikasi minyak. Oke lur, di sini kita akan bahas yang kemarin sempat nanyain saya itu, sering di DM, sering di WhatsApp, kenapa kok candy tune saya itu belang ya mas, kok nggak rata ya mas. Nah itu kenapa ya mas. Nah di sini kita bahas lagi ya. Oke lur, di sini untuk pengecatan candy di sini saya kasih solusinya yang nggak biasa ya, nggak biasa main candy. Di sini kalau misalnya main candy-nya candy merah seperti ini, silver yang saya pakai itu saya tetesin candy itu sendiri. Jadi warnanya agak keping-pingan. Pink tapi metalik ya lur ya. Kalau dulur-dulur pengen metaliknya gede ya pakainya silver yang partikel metaliknya yang besar. Tapi kalau pengen yang kecil ya cari yang partikel metaliknya kecil. Gitu ya lur ya. Oke lur, untuk pengecatan metalik seperti biasa, tadi saya tunjukin anginnya itu di bawah 2 bar. Kalau ketinggian itu biasanya metaliknya nanti masir atau berdiri nggak bisa rapi gitu ya lur ya. Terus kasar, nah itu akibat dari ketinggian angin. Kalau untuk urusan metalik seperti ini, dulu saya pernah bikin juga tutorial seberapa layaknya pola atau ngatur angin, gimana caranya menaklukkan si metalik ini. Nanti di deskripsi silahkan dicek sendiri, nanti saya cantumkan linknya kalau nggak nemuin videonya ya lur ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini masih basah. Terus ini hasil yang sudah kering ya lur, seperti ini ya. Nah itu metaliknya tertata dengan rapi seperti itu. Kenapa kok warnanya begini mas untuk dasarnya? Ini sebenarnya ada dijual di salah satu brand itu, ada yang namanya kalau nggak kodenya saya nggak tahu, tapi namanya itu Solar Red. Nah di situ kan daripada kita beli, mending kan silver yang kita punya ditetesin dengan warna itu sendiri. Jadi bisa menyamarkan ketika kita penyemprotan candy itu mudah sekali tertutup lur, gitu lur. Terus kalau candy ini kalau kita misalnya nggak terbiasa, itu kalau sudah ibaratnya kita ngecatnya belang terus kita timpa lagi untuk ngilangin belangnya, itu kadang itu di pinggiran yang sambungan itu jadi malah nggak karu-karuan, warnanya bisa jadi kayak kehitaman, terus kayak ini merahnya terang gini kok gelap. Nah itu lur, gini caranya gini, ini spray gun yang saya pakai walaupun patternnya terbilang kecil, kalau untuk
Meiji F55 ini patternnya nggak bisa lebar segede gambreng gitu ya lur ya. Apalagi pattern yang udah dimodif itu kan lebarnya sampai 6 meter gitu ya. Enggak seperti itu. Ini patternnya masih standar, masih sekitaran berapa sentimeter tapi saya lupa, cuma ini kecil. Terus cairannya seperti ini lur, seperti yang ada di video. Ini nanti saya lakukan hanya 2 layer atau 2 lapisan sudah, menurut saya sudah menutup dengan sempurna ya, karena untuk dasarannya sendiri sudah mau mendekati warna, jadi untuk daya tutupnya itu lebih cepat gitu lur, untuk ngakalin si candy ini supaya cepat nutup, terus mengantisipasi supaya nggak rawan belang. Dan untuk yang saya pakai caranya ini gini ya lur ya, seperti yang ada di video. Ini video kan nggak saya edit, saya percepat ya, jadi bisa dilihat sendiri. Jadi gerakan pertama yang saya lakukan untuk layer pertama itu gerakannya biasa saja, nggak cepet juga nggak pelan. Terus untuk di bagian pinggir saya kesampingkan dulu, karena ini candy kalau kita dahulukan bagian pinggir takutnya nanti di bagian pinggir itu sudah ada warnanya terus ketimpa lagi, takutnya nanti belang. Oke, dari untuk ritme pertama itu biasa seret 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 sampai menemui titik ujung, dengan catatan overlapnya tetap rapi ya lur ya. Untuk jarak overlapnya itu jangan loncat-loncat, misalnya kita ngecatnya dari ujung belakang terus ke ujung samping terus ke sampingnya lagi. Nah itu nanti dulur-dulur nggak tahu mana cat yang sudah tebel mana yang belum, itu nggak tahu. Jadi urut-urutannya itu misalnya kita mulai dari samping kiri kita ke samping kanan, nanti kita balas lagi dari kanan ke kiri gitu ya lur ya. Jangan dari Jakarta loncat ke Kalimantan, dari Kalimantan loncat ke Sabang sana terus ke Palu, nanti malahan nggak karu-karuan jadinya. Jadi usahakan kalau ngecat itu yang rapi. Nah setelah layar pertama kita sudah lakukan, kita jeda kurang lebih 10 detik untuk penguapan thinner yang sudah kita aplikasikan, atau cat yang sudah kita aplikasikan. Kita kasih jeda 10 detik untuk penguapan thinner, lalu kita bales tembak lagi untuk layar yang kedua dengan ritme yang sedikit cepat. Tujuan daripada ritme yang cepat ini ibarat kita numpukin kertas 10 itu nggak langsung kita tumpuk ya lur ya. Jadi ritme cepat terus overlapnya rapi. Jadi numpuk kertas 10 misalnya gini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 10. Bukan langsung, kalau kita gerakannya terlalu pelan dengan ritme yang sangat pelan itu sama aja kita numpuk kertas 10 itu dengan jumlah yang langsung kita tumpuk 10 blek gitu. Jadi sama ya, tekniknya sama kayak kita pengekliran. Jadi untuk pengecatan candy ini rawan sekali kalau kita gerakan spray gun atau gerakan gaya ngecat kita nggak perhatikan. Seperti ritmenya, overlapnya, terus kalau kita mixing rasionya itu berpengaruh juga. Kalau kita misalnya mau ngecat satu body misalnya, kita bikin rasio kebutuhan misalnya 200 mili. Nah, itu kita lebihin sedikit aja nggak apa-apa, takutnya kurang. Kalau mixing rasio yang kedua kita bikin nggak pas, itu bisa mempengaruhi warna juga. Oke lur, di sini setelah jeda kurang lebih 1 jam, karena ini candy-nya piu, jadi saya nggak mau sampai nginep ataupun lama-lama. Jadi di sini langsung kita aplikasikan clear. Untuk clearnya saya pakai 4010 dari Autoglow yang kemarin kita riset, dan alat yang saya pakai sudah saya temui untuk setelan rasionya. Saya pakai di 4:1 30% thinner. Seperti itu. Kalau untuk yang kemarin kita riset di alat yang paling kecil itu yang F55 tadi, itu saya pakai di 4:1 40%. Jadi lebih 10% dari yang ini ya, yang Meiji yang tipe T ini ya. Oke lur, ini sekalian saya ingin menjawab pertanyaan teman kemarin. Ada teman yang, saya kan sempat bikin video yang untuk ngilangin debu kotoran, koreksi clear ya. Tapi dia sudah bilang seperti ini. Dia bilang seperti ini.
Bang, kalau untuk ngilangin debu sudah paham, tapi kalau untuk kita misalnya nemuin clear yang meler seperti apa? Oke, di sini saya akan lakukan pengekliran sebanyak 3 lapis tanpa flash off. Karena di sini saya sekalian ingin meluruskan pernyataan beliau, masnya ini yang kemarin komen itu bilangnya masa sekelas sampean ngeklir bisa meler. Nah, di sini salah lagi ya lur ya. Kita ini manusia bukan dewa. Yang namanya trouble itu pasti ada, entah itu maupun itu sekelas siapa yang di dalam sprebut ngeclear atau ngechat, trouble sedikit pun itu pasti ada gitu lur. Jadi bukan semata-mata wah saya ngeclear Sontoloyo, yang ngeclear coli airbrush pasti hasilnya kinclong mulus tanpa ada trouble. Pret, nggak ada ceritanya seperti itu lur. Jadi di sini saya ingin menjelaskan biar dulur-dulur tuh nggak berkecil hati. Nah seperti itu. Kemarin saya bilang gini, kalau memang nanti nggak nemuin meler, gampang, tembak aja terus nanti kan meler sendiri. Di sini untuk pengekliran saya pakai 3 layer tanpa flash off. Supaya apa? Karena kalau kita mau jelasin sesuatu hal tanpa ada tindakan, tanpa ada media yang perlu kita praktekkan, itu kayaknya kalau untuk pemula, mohon maaf ya, untuk pemula yang benar-benar masih belajar itu kurang memahami. Nah di sini kita akan coba ngeclear di 3 lapis tanpa layar. Kalau memang nanti ada yang meler, untuk di video terakhir nanti saya akan tunjukkan bagian yang meler, karena kita butuh media yang mungkin bisa untuk kita jelasin di teman-teman yang khususnya masih belajar. Saya bilang khususnya masih belajar ya, mohon maaf. Kalau untuk senior mungkin ya bisa ngopi, bisa jalan-jalan, nikmatin kehidupan gitu lur. Kalau yang masih belajar, sekali lagi jangan berkecil hati. Yang namanya trouble tuh pasti ada lur, nggak mungkin nggak ada. Apalagi kayak kita ini ngecat di ala kadarnya, tempat yang ala kadarnya, pasti trouble tuh terjadi. Mungkin ada sedikit, mungkin ada banyak. Nah, karena di sini tujuannya kita belajar, terus kita pengen jelasinya itu supaya enak. Nah, di sini kita memang bikin lapisan clear yang sedikit tebel, 3 lapis tanpa flash off. Nah, nanti kalau misalnya memang meler, kita akan tunjukkan hasilnya yang meler. Terus habis itu kita akan bahas untuk meler ini gimana cara mengantisipasinya. Kalau saya sih pribadi ya, kalau misalnya masih meler itu urusan yang sangat mungkin ringan. Tapi kalau sudah nemuin popping itu nauzubillah, ngurusinya lebih capek lur daripada meler gitu lur. Kalau saya sih berharapnya meler aja sih, jangan popping. Walaupun 3 lapis tanpa flash off, saya harapannya meler aja, jangan popping. Saya nggak mau kalau popping, pasti ini kerjaan yang sangat ini ya, bikin capek. Karena kalau model-model ngeclear yang sering saya lihat di Instagram, sambil megangin kamera, sambil ngeclear ke sana, ke sini, pasti hasilnya nggak karu-karuan lur. Jangan ketipu hal-hal seperti itu. Itu tuh media untuk mereka ajang, misalnya gini ya, untuk mereka ajang seperti halnya menunjukkan hasil karyanya. Jadi kalau di sini kita ingin menunjukkan ini hasil karya, terus ini misalnya ada trouble, kita bahas untuk kita jadikan pengalaman. Oke, untuk pengekliran sudah selesai, ini sudah malam, besok kita bahas setelah clearnya ini bisa disentuh. Jamnya dilihat sendiri 21.02 untuk suhu 27. Oke ya lur ya, ini adalah media yang setelah kita diamkan kurang lebih 24 jam dan untuk hasilnya seperti ini. Ya lur, untuk hasilnya seperti ini. Seperti ini ya lur ya hasilnya ya lur. Ini masih terus terang masih basah, kalau umur 24 jam itu masih basah menurut saya. Oke lur, kemarin kan kita memang mau cari data meler, jadi di sini saya dapat hadiah
dari salah satu media ini yang meler lur. Ternyata ada yang meler. Nanti saya tunjukkan. Dan untuk hasilnya seperti ini. Ini yang nggak meler ya. Ini yang nggak meler. Oke, untuk yang meler ini lur. Ini ada yang di sebelah situ yang saya gantung itu. Oke, karena di sini kita nggak mau yang namanya bohong-bohong. Kita akan ngomong terus terang. Saya tunjukin media yang meler lur. Nah ini lur, kelihatan ya, di lampu itu kelihatan timbul sampai sini dia meler. Nah memang sengaja saya bikin seperti ini supaya saya dapat apa ya istilahnya, nggak cuma jelasin secara materi, tapi di sini ada media yang harus kita tindaki untuk perbaikannya. Karena kalau kita menjelaskan secara materi aja itu kadang, mohon maaf untuk para pemula dan belajar itu nggak ngerti caranya. Jadi di sini kita butuh, memang benar-benar butuh media yang bisa kita tunjukkan di dalam video. Nanti untuk perbaikannya seperti apa, tunggu videonya setelah 2 hari ya. Kalau ini kan masih 24 jam, jadi saya belum berani untuk memperbaiki ini. Tapi kalau untuk melihat medianya yang gagal atau meler seperti ini, saya sudah berani memperlihatkan. Karena di sini kita tujuannya belajar, jadi apapun hasilnya saya akan perlihatkan. Terus kita nanti kalau misalnya butuh solusi, kita cari solusinya seperti apa. Oke lur, mungkin sudah cukup ya saya tunjukkan yang ini. Ini pertanyaannya ada teman kita, nanti saya cari komentarnya itu, nanti saya pin atau enggak screenshot. Yang kemarin tanya, Mas kalau untuk urusan koreksi debu atau kotoran sudah Mas, terus minta diajarin lagi gimana caranya ngurusin bagian media yang misalnya ada pengekliran yang meler. Oke lur, nanti ditunggu ya videonya setelah 2 hari atau 3 hari. Untuk video selanjutnya ini mungkin video yang lain dulu ya lur ya. Kalau ini sambil nunggu kering. Terus terang di sini kita pakai suhu ruangan bukan open, jadi kita butuh 2 atau 3 hari untuk sesi koreksi. Oke lur, jangan lupa dulur-dulur selalu sediakan kopi biar suasana kerja itu nyaman, enak, positif ya. Jangan berburuk sangka, jangan suka baperan. Nanti diomongin sedikit baper, bikin status, bikin story, nggak perlu seperti itu. Di sini kita sama-sama belajar, intinya gimana caranya kita mencarikan solusi untuk bagi yang masih belajar atau pemula. Oke lur, jangan lupa ngopi. Ini kopi saya sudah dingin lur, saya cobain. Dan ternyata rasanya masih kayak kopi. Oke, saya pamit undur diri, tetap positif, sayangi keluarga, sayangi istri, sayangi anak. Bila belum punya istri atau punya pacar, sayangi ibu bapak. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.